dan selamat malam bagi kita semua. Kembali dalam pertanyaan keluarga HKBP Seresot Martoba Medan dengan tema Kristus do pandang si tujuan atau Kristus adalah tujuan iman kita. Kita siapkan hati kita berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 03 ayat 1 sampai 3. Puji Jehovah ale tondiku. Puji Jehovah ale tondiku, puji ibana debatami, tagan so sudah dope pohalu, naik puji aku basanai, sito padaging tonipe, ikon dipuji sasude. Haleluya, haleluya. Martua halak nani odingan, ni demata tajauhai, akan naho marhapur siau, di Yesus Kristus Tuhan tai, molo debata donganmu, gang adong urang tuamu. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berilah keadilan kepadaku ya Allah dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang. Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku. Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus, dan ke tempat kediamanmu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, Engkau telah mengutus anakmu, Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini, untuk membinasakan iblis. Sadarkanlah dan ingatkanlah kami dengan Roh Kudus, agar kami jangan terlena dalam dosa, tetapi kami hidup dalam damai, sampai kami masuk ke dalam kehidupan kekal, karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Epistel pada ibadah kita malam ini tertulis pada Filipi 3 ayat 4b sampai 14. Mari kita membacanya secara bergantian. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiria, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus.
Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. bukan seolah hal aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita sehingga kita mendapatkan kasih dan setia Tuhan lewat firman-Nya. Bernyanyi dari buku ND nomor 393 ayat 1-2. Sai pasiat Tuhan Yesus. Sai pasiat Tuhan Yesus, tu bagasan rohani. Sai mai Yesus, bege palutuk nai. Sai pasiat Tuhan Yesus, jakon itu rohami. Nungatisi parasia, sotuk jolo salbui. Hari burona di tano, saringkas di jangkono. Mari suang Tuhan Yesus, sai dihagari sono. Sai pasiat Tuhan Yesus, jakon itu rohani. Nungatisi parasia, sotuk jolo salbui. Kita berdoa. Sungguh kami memuliakan Engkau ya Allah Bapa yang memberikan kami kehidupan. Kami boleh kembali bersama dengan keluarga kami, bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Perkenankanlah kami ya Tuhan terlebih dahulu membuka hati dan pikiran kami, agar kami boleh mengerti firman-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, firman Tuhan bagi kita di acara pertangyangan kita tertulis dalam Yesaya pasal 43 ayat 16 sampai dengan 21. Beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat, yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang, juga tentara dan orang gagah mereka terbaring, tidak dapat bangkit. Sudah mati, sudah padam sebagai sumbu.
firman-Nya, "Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun, dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku." Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita pernah mendengar lirik lagu daripada Maria Kalista, "Kau terbaik bagiku," demikianlah lirik lagunya. "Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beri hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin. Kau sumber kekuatan, kau pengharapanku, kau terbaik bagiku." Lirik lagu ini adalah pengharapan daripada orang-orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Ketika bangsa Israel berada di dalam pembuangan Babel, mereka berada di dalam ketertindasan, hidup di bawah tawanan, tentu jauh daripada tempat mereka bisa berkumpul dengan keluarga mereka dahulu, yaitu rumah mereka yang nyaman. Namun mereka harus berada di tengah-tengah orang asing, berada di dalam keterpurukan itu. Maka tentu itu adalah hal yang sangat mengerikan. Kita tidak bisa membayangkan jika kita harus terpaksa berada di dalam keterasingan, ditawan, dan tidak berdaya. Mengapakah mereka sampai kepada pembuangan itu? Tentu karena dosa-dosa mereka, yaitu mereka yang sudah jauh daripada kehendak Tuhan. Mereka melupakan Tuhan dengan melakukan penyembahan berhala, sehingga hidup mereka yang penuh dengan kejahatan dan jauh daripada kehendak Tuhan itulah yang membuat mereka harus berada di dalam pembuangan itu. Di dalam kondisi yang seperti itulah nubuat Allah akan keselamatan mereka tiba. Allah dengan kehendaknya memberikan mereka pengharapan baru bahwa Allah ingin membuat mereka kembali. Allah ingin membawa mereka pulang ke tempat mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari, bangsa itu diminta untuk melupakan segala sesuatu yang dahulu. Apakah mereka harus melupakan Allah yang telah berkarya di dalam kehidupan mereka? Yaitu Allah yang telah membawa bangsa Israel pada dahulu itu keluar dari tanah Mesir. Allah yang telah membuat jalan di tengah-tengah laut. Allah yang menghempas prajurit daripada Firaun dan boleh membawa mereka kepada keluarnya dari tanah Mesir. Apakah mereka harus melupakan Allah yang demikian? Tidak. Mereka diminta untuk melupakan segala keterpurukan mereka. Mereka diminta untuk melupakan jalan mereka yang tanpa harapan. Allah meminta mereka melupakan segala pikiran-pikiran buruk yang mengatakan bahwa Allah tidak akan menyelamatkan kami, bahwa Allah tidak akan sanggup membawa kami pulang. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sama halnya kehidupan tanpa harapan itu. Ketika kendaraan berada di dalam keterpurukan karena lumpur, tapi kita hanya berdiam diri, menangisi keadaan, dan mengatakan, kapan ini berlalu? Kapankah aku harus berakhir daripada keterpurukan ini? Tapi kita lupa, ternyata kita masih memiliki daya upaya untuk mendorong kendaraan itu keluar daripada lumpur itu. Daripada kita berlama-lama meratapi keterpurukan itu, alangkah baiknya kita pindah. Kita pindah dari cara pikir yang lama dengan mengatakan aku tidak sanggup, dengan mengatakan Allahku sanggup. Allahku sanggup membawa aku keluar daripada keterpurukan ini.
Allah sungguh menunjukkan ada harapan baru. Allah menunjukkan ada lembaran baru di dalam kehidupan bangsa itu. Sehingga Allah meminta mereka untuk fokus kepada rencana indah Allah. Mereka diminta untuk menyambut keselamatan yang Allah berikan. Bagaimanakah caranya? Yaitu dengan mereka menunjukkan hidup mereka kepada Allah. Meninggalkan cara hidup yang lama. Allah menunjukkan jalan bagi mereka dengan mengatakan Ia telah membuka. Bagaimana Allah membuka jalan itu? Ia menyediakan air di tengah padang gurun untuk umatnya. Allah lah yang menyediakan itu. Bukan karena kehebatan umat Israel, bukan karena kemampuan bangsa Israel, bukan karena mereka telah baik kepada Allah, tapi semata-mata karena kasih setia Allah seperti air hujan yang mengairi bumi. Demikianlah rahmat Tuhan di dalam kehidupan mereka. Maka jika saat ini Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita berada di dalam keterpurukan, kita berada di dalam penindasan dari tengah-tengah diri kita sendiri, mungkin kita merasa Allah tidak akan mampu mengeluarkan aku dari persoalan kehidupanku. Allah tidak akan sanggup membawaku keluar dari dosa-dosaku. Maka marilah kita mengingat kembali bagaimana Allah yang telah membawa bangsa Israel dari tanah Mesir. Allah yang samalah yang juga akan membawa kita keluar daripada keterpurukan itu. Maka marilah kita biarkan Allah membaharui hidup kita. Marilah kita membiarkan Allah menyentuh hidup kita. Jangan kita berdiam diri tanpa pertolongan Allah. Bapak Ibu Saudara-saudari, suatu kisah ada seorang anak kecil yang pulang sekolah bersama-sama dengan temannya. Kemudian dia mengajak temannya untuk memanen kebun mangga. Ketika temannya bertanya, kebun mangga siapa yang akan kita panen? Kemudian dia menjawab, kebun mangga kakekku. Dengan sukacita teman-temannya pun berlarian ke kebun itu. Mereka bersama-sama mengambil hasil daripada pohon mangga itu. Namun karena tubuh mereka yang kecil, mereka tidak berdaya untuk memanjat pohon mangga itu karena pohon itu sangat tinggi keberadaannya. Lalu mereka dengan upaya mengambil sendal mereka sendiri, lalu mereka melempari pohon mangga itu. Tanpa mereka sadari, ternyata di atas pohon mangga itu ada sarang lebah. Dan benarlah terjadilah peperangan antara mereka dengan lebah-lebah itu. Mereka pun dengan penuh ketakutan, ketidakberdayaan, merasa sakit, merasa tidak tahu lagi harus mengatakan apa. Dengan merasa bersalah, temannya yang mengajak tadi mengatakan, maafkan aku ya teman-temanku, sebenarnya ini bukanlah kebun mangga kakekku, sehingga lebah-lebah di sini tidak mengenalku dan juga mengenalmu. Dikatakan dia seperti itu. Dengan wajah yang sudah bengkak-bengkak dan juga rintihan kesakitan, mereka pun tidak berani pulang ke rumah. Mereka menangis di tengah-tengah kebun mangga itu sendirian. Lalu seketika itu datanglah orang tua mereka pulang dari ladang dan melihat mereka. Sedang apa kalian di situ? Mengapa kalian bisa mengalami hal yang demikian? Karena sudah sangat parahlah, tubuh mereka sudah penuh dengan sengatan lebah itu. Lalu mereka menangis dan meminta maaf kepada orang tuanya dengan mengatakan, Ibu, maafkan kami telah mencuri mangga-mangga ini. Kami telah berada di dalam keterpurukan, kesakitan. Bolehkah kami ditolong? Seketika orang tuanya itu mengatakan, marilah kita pulang. Janganlah kalian melakukan hal yang serupa. Karena milik orang lain tidak boleh kita ambil tanpa izin. Dikatakan oleh orang tuanya. Mulai dari situ mereka bertekad untuk mereka merubah diri mereka. Karena mereka telah memiliki kesempatan untuk berubah.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari, demikianlah kehidupan orang yang melekat kepada Allah. Kehidupan yang ingin berubah dari keterpurukan, ketidakberdayaan karena percaya Allah menyediakan pengharapan baru. Allah menyediakan jalan baru. Maka sama seperti Allah memberikan kesempatan kepada para binatang di hutan untuk memuliakan Tuhan, marilah kita menjadi saksi untuk memuliakan Tuhan juga di dalam kehidupan kita. Jika ciptaan Tuhan lainnya pun memuliakan Tuhan, maka kita ciptaan Tuhan yang segambar dengan Dia, lebihlah kita memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita menyerahkan beban hidup kita, menyerahkan diri kita yang lama, cara hidup kita yang tidak Tuhan kehendaki berada di dalam lembaran baru. Lembaran baru yang semakin baik, kehidupan yang semakin bertumbuh di dalam kasih karunia Allah. Kiranya Tuhan menguatkan kita melakukan yang seturut dengan firman-Nya. Amin, kita bersatu di dalam doa. Kami sungguh bersyukur ya Allah Bapa, Engkau telah menyediakan bagi kami kesempatan baru untuk kami membaharui hidup kami seturut dengan kehendak Tuhan. Maka perkenankanlah kami ya Tuhan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nyatakanlah ya Tuhan kemuliaan-Mu di dalam kehidupan kami. Biarlah kami menyadari segala karya, perbuatan Tuhan di dalam kehidupan kami, menjadikan kami orang-orang yang bersuka cita karena kemuliaan nama Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk segala perencanaan kehidupan kami. Tuhanlah yang memberkati. Tuhanlah kiranya yang selalu serta kami menjalani hari-hari kami. Bapa di surga, berkatilah seluruh jemaat-Mu yang saat ini berada di dalam keadaan sakit. Tuhanlah yang memulihkan mereka. Yang saat ini berada di dalam pergumulan hidup. Tuhan jugalah yang menyentuh kehidupan mereka, menguatkan mereka. Kasihani kami ya Tuhan, di dalam setiap dosa yang telah kami perbuat. Ampuni kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan berdoa syafaat. Dan kita bernyanyi dari buku ND nomor 463 ayat 1-2. Pasu pasum tongo sammu. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang bertata di kerajaan sorga, Bapa yang maha baik, Bapa yang kami kenal melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Di malam hari yang indah ini kami berkumpul Bapa keluarga kami, mengucap syukur kehadapan-Mu yang maha kudus, atas semua berkat yang kami peroleh dalam hidup kami masing-masing. Terlebih-lebih berkat kesehatan. Bapa yang maha baik, pada malam hari ini kami memohon ke hadapan-Mu yang Maha Kudus. Tetaplah sertai langkah kami, ucapan kami, dan pikiran kami, agar bisa menjadi saluran berkat buat orang-orang di sekitar kami. Pakai kami Bapa sebagai alat-Mu untuk membesarkan nama dan kerajaan-Mu di tengah-tengah bumi ini. Bapa yang maha baik, terpujilah Engkau karena telah memberikan anak-anak untuk kami didik Bapa. Kami mohon ke hadapan-Mu yang Maha Kudus,
pakai kami, ajari kami, pakai sekeliling anak-anak kami itu Bapa, untuk mengajari mereka, agar mereka bisa menjadi anak yang berkenan di hadapan-Mu, anak yang berguna buat lingkungannya, terlebih-lebih untuk bangsa dan negara. Kami juga mau berdoa buat para pelayan-pelayan di gereja-Mu Bapa, terlebih-lebih HKBP Seresot Martoba, dari mulai pendeta resot, pendeta fungsional, dan calon pendeta. Kuatkan mereka Bapa, berikan mereka kesabaran, berikan mereka kesehatan, karena kami sadar Bapa, mereka adalah saluran berkat-Mu untuk kami seluruh jemaat di Resort Martoba. Cukupkan kebutuhan mereka Bapa. Pada malam hari ini, kami mau serahkan seluruh rencana gereja-Mu Bapa, HKBP Seresot Martoba. Pakai rencana kami itu Bapa untuk membesarkan nama-Mu, untuk memuliakan nama-Mu. Ajari kami para penetua-penetuanya Bapa, agar kami mampu menjadi pelayan-pelayan yang berkenan di hadapan-Mu. Pada malam hari ini kami mengucap syukur ke hadapan-Mu yang Maha Kudus, karena kami percaya Bapa, dosa-dosa kami telah Engkau hapuskan melalui perantaraan darah suci anak-Mu yang tercurah di kayu salib. Ajari kami Bapa untuk menjaga warisan ini hingga Yesus datang kedua kalinya ke bumi ini. Kami mau serahkan seluruhnya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Melalui perantaraan Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan dan kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Biarlah kasih setia Tuhan tetap melingkupi kita lewat persekutuan dalam Dia. Kita memuji Tuhan, buku yang nomor 221 ayat 1 sampai 2. Saleleng Yesus Ki. Saleleng Yesusi, nama dengan Dia, Apurus horsohor soki, saini ibadaan, Armahon Yesusi, biru birunaan, Ito-kuto-kuton diki, yang bemarmaraan. Kita akan menutup ibadah kita. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bersama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita. Amin.